kawan-kawan, berjumpa lagi dengan saya Firman dalam program acara waktunya jalan-jalan hanya di Kapas TV. Oke kawan-kawan, kali ini saya berada di Jalan Barito, tepatnya di Gang Binawarta. Dan kali ini saya akan mengunjungi tempat produksi kue yang tentunya sangat menarik dan diminati, terutama pada saat bulan Ramadan. Khususnya, kue apa tersebut? Ikuti saya terus hanya di waktunya jalan-jalan. Kawan-kawan, akhirnya kita sudah sampai di lokasi tempat produksi pembuatan kue khas Banjarmasin yang terutama sangat diminati dan dicari oleh kalangan masyarakat pada saat bulan Ramadan. Tepat di belakang saya sudah sangat ramai. Jadi di sini sudah mulai melakukan pengangkutan sepertinya. Pak, dengan Pak siapa? Dengan Pak Idi. Dengan Bapak Idi. Ini sedang melakukan apa, Pak? Mengantar. Sedang melakukan pengantaran. Ternyata sudah pukul 9 siang di rumah produksi ini sudah melakukan proses pengantaran berbagai kue yang nantinya akan ditaruh di tempat dagangan yang ada di, katanya sih ada berapa titik ya Pak ya? Ada banyak ya? Banyak. Ada berapa? 9. Ada 9 titik. Wah, tak hanya satu melainkan 9. Di sini apa saja yang mau diantar Pak? Ada bingka, Ada bingka, ada lapis, lapis, sari India, sari India, lakatan, lakatan, sari muka, sari muka, banyak yang lain-lain. dan yang lain-lain. Tapi memang waktu jam 9 sudah mulai proses pengantaran ya? Iya sudah. Sudah mulai proses pengantaran. Ada berapa orang biasanya mengantar Pak? Orang 2 aja. Orang 2 aja ya? Oke. Dan diantar menggunakan becak kayu? Oke, sangat tradisional. Oke kawan-kawan, yuk kita masuk ke dalam menemui sang owner atau sang pemilik dari rumah produksi kue khas Banjarmasin, yaitu Ibu Marni. Oke, kawan-kawan, akhirnya kita sudah berada di rumah produksi, tepatnya di dapur produksi. Nampak di kanan saya ada sekitar 20 panci yang di dalamnya tersedia berbagai jenis wadah yang dimasak. Nah, nampak di sebelah kanan ada salah satu karyawan dari rumah produksi Ibu Marni. Seperti apa sih cara masaknya? Yuk kita tanya-tanya. Pina serius benar lah. Ini sedang melakukan proses apa Jel? Mengisi banyunya, Sedang melakukan proses pengisian air. dan air pakai mata buat kuenya Oh, jadi setiap panci ini diisi air. diisi Oke. Rencananya ini ada 20 panci. Ini apa saja sih yang dimasak di sini? wadai, santan lah. Wadai, terus Santannya tuh sana tuh yang banyak banget. ada wadai, ada santan, ada apa lagi? Macam-macam. Macam-macam aja lah. Oh, saya lupa menanyakan namanya. Dengan Acil siapa? Kita kenalan. Oh, karena physical distancing kita bertanya seperti ini. Dengan siapa? Katanya lah, Siapa? Mang Umar. Mama Umar. Ini rencananya nanti akan Diisi dimasak lagi, apa? dinyalain. Semuanya diisi air dulu ya. Oke, kawan-kawan, setelah kita melihat bagaimana proses pengisian air, nantinya akan ditaruh kue yang sudah diolah ya, bahan-bahan yang sudah diolah nantinya akan ditaruh di sini untuk dijadikan makanan berupa kue basah. Seperti apa makanannya dan apa saja sih? Lebih jelasnya kita akan bertanya langsung kepada sang owner.
kawan-kawan, tepat di samping kanan merupakan pemilik atau owner dari rumah produksi kue basah, yaitu Bu Marni. Dan tepat di samping kanan ini merupakan beliau tersendiri, yaitu Bu Marni, Bu ya. Iya. Ini sedang melakukan proses apa, Bu? Ini mau bikin atasnya amparan Membikin atasnya lapisan lapisan atas untuk hamparan tatak. Ya, Oke. Untuk bahan sendiri yang digunakan untuk hamparan tatak, apa saja sih selain lapisan atas? lapisan atas. Anunya maksudnya Ya, bahan pokoknya. ya, garam, Garam, gula, gula, tepung beras, tepung beras, santan. santan. Sudah itu aja. Itu aja. Lalu untuk lapisan atasnya santan aja, tepung dengan santan, tepung dengan gula. Oke. Berarti untuk lapisan bawahnya sudah masak, sudah masak, lalu separuh masak, nanti akan lalu atasnya. dituang air santan ini air ya, santan ini dia. dengan tepungnya. Iya. Untuk campurannya diaduk terus Nanti melalui proses pengadukan iya, atau seperti apa? diaduk sebentar di Oke. Ini sudah sudah belum. menunggu masak. Bu yang sana yang lima dandang Hmm. Nampak di depan saya sudah ada dua jenis buah, yaitu buah nangka dan buah pisang. Nah, buah ini sebenarnya untuk apa? untuk hamparan tatak. Untuk hamparan tatak, rasa nangka, terus sama pisang. rasa pisang. Untuk sementara dua rasa itu ya? Iya. Untuk sementara dua rasa. Ini prosesnya nanti akan ditaruh di atas bagian hamparan tatak atau digabung? Lapisan bawah. Oh, lapisan bawah malah ya. Baru santannya. Oh, yang tadi itu lapisan Atasnya. atas, yang ini lapisan bawah. Sudah berapa tahun memproduksi beberapa jenis kue wadai? Sudah 11 tahun. Sudah 11 tahun lamanya, kawan-kawan. Iya. Dari 11 tahun itu kue-kue yang diproduksi kue apa saja sih? Kita hitung. Sari muka, ketan, Sari muka ketan, araraban, keraraban, hamparan tatak, hamparan pisang, tatak, nah, nangka, nangka, nangka susu, hmm, sari muka pandan, ya, apa, sari penganten, sari penganten, lalu putri selat. putri selat. Ya. Putri selat itu jenis wadai seperti apa? Yang 3 lapis, 3 lapis. yang paling bawah kelapa muda, yang tengahnya gula merah, atasnya santan. Lalu untuk permintaan 11 jenis wadai ini yang terbanyak biasanya dari masyarakat itu apa? Hamparan tatak sama putri selat. Hamparan tatak dengan putri selat. Favorit. Favorit. Terkhususnya pada bulan Ramadan. Karena kawan-kawan makanan tersebut biasanya disajikan sebelum kita menyantap Iya. nasi atau makanan berat. Kita makan wadai terlebih dahulu. Oke. Saya akan mencoba mengisi adonan. Ini bingkai ya, Cilik? Lain, hamparan tatak. Hamparan tatak Hamparan tatak yang nangka. isinya nangka. Berarti satu hamparan tatak itu kurang lebih 1 piring Iya. potongan nangka yang sudah diiris-iris kecil-kecil persegi, lalu kita aduk. Diaduk dulu kan? Aduk. Saya sebelum tanya sudah diaduk dulu. Seharusnya bertanya dulu. Lalu diaduk.
sekira sudah agak tercampur baru kita angkut kan? Ya. Mana sih? Saya bantu. Dandang. Kita angkat ke dandang. Prosesnya berapa lama? Setengah jam. Setengah jam matangnya. Baru dikasih atas. Baru dikasih atasnya. Berarti patokan jam di sini memang harus ingat ya. Iya. Yang pisang sudah tadi? Sudah. Itu yang masak. Oh, sudah masak ternyata yang Sudah. pisang. Berapa menit tadi? 15 menit aja ya? Sama. 30 menit. Kawan-kawan, selain melakukan anjuran pemerintah seperti menggunakan masker, para pekerja di sini juga melakukan berbagai cara untuk mencegah wabah virus atau pandemi yang terjadi saat ini, yaitu COVID-19. Salah satunya penggunaan masker, dan di depan sudah tersedia tempat cuci tangan, dan kebetulan ada yang sedang melakukan cuci tangan. Permisi. Ya, Iya. Agak Oh, sini, iya, Mbak. iya. Oke. Dengan Mbak siapa? Aprina, Dengan Mbak Aprina di sini sebagai anaknya Ibu Marni. kebetulan anak dari sang owner, yaitu anak dari Bu Marni, dengan Mbak siapa tadi? Mbak Aprina. Mbak Afrina. Mbak, kalau saya pengen tahu nih, protokol apa sih yang dilakukan untuk mencegah wabah virus pandemi di saat seperti ini? Kebetulan saya kan di perawat di Iya. medis, jadi kan wajib mengikuti anjuran pemerintah dari wajib pakai masker, cuci tangan, dan social distancing. Makanya di tempat mama juga disediakan cuci tangan. Terus setiap yang masuk juga wajib pakai masker. Juga di lapak-lapak juga diwajibkan pakai masker. Terus pembatas tirainya juga cuci tangan. Berarti tadi saya sempat bertanya kepada Ibu Marninya bahwa ada 9 lapak memang yang ada di Kabupaten Kapuas. Jadi pada 9 lapak tersebut memang sudah diberlakukan seperti penggunaan masker. Lalu Iya. selain itu, Selain itu juga kalau setiap pagi sebelum lapaknya dibuka itu disemprot disinfektan dulu, sama setelah tutup agak sorean disemprot lagi. itu rutin dilakukan. Rutin. Ya, sosialisasi itu disampaikan kepada seluruh karyawan yang ada di sini. Iya, dari sebelum bulan puasa sudah diwanti-wanti supaya semuanya mengikuti anjuran pemerintah Sampai berakhirnya bulan puasa. sampai berakhirnya Dan bulan puasa semoga dan semuanya cepat berlalu dengan baik di masa pandemi ini. oke. Halo pemirsa Kapuas TV, saat ini setelah kita melalui proses melihat bagaimana proses pembuatan berbagai jenis kue basah, terutama khas Banjar, ada 11 jenis tadi yang sudah disebutkan Ibu Marni, seperti salah satunya bingkah dan hamparan tatak. Dan kali ini saya juga akan bertanya kepada Ibu Marni, sejak tahun 2000 berapa rumah produksi ini didirikan dan memiliki sebanyak puluhan atau berapa karyawan? Kalau yang banyak paling baru 5 tahun. Yang karyawannya banyak. Paling banyaknya baru 5 tahun. Tapi untuk awalnya dari tahun berapa? Tahun 2009. Dari tahun 2009 awal ya. Dari tahun 2009 itu sudah memiliki
rumah produksi sebesar ini Enggak, belum ya? belum. Awalnya dari Dari memang kontrakan, Heeh, berpindah-pindah, iya. terus lagi produksi bagus, berjalan, ya bisa lah, bisa 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 apa? besar seperti ini Iya. ya. Oke. Tapi dari tahun 2009 itu memang 11 macam jenis wadah ini yang diproduksi. Enggak, 9 aja. Awalnya 9 kawan-kawan. 9. Awalnya 9. 9. Pertama sendiri. Iya, pertama sendiri yang paling pertama. Pertama sendiri hamparan tatak. Iya. Jadi memang hamparan tatak itu dari tahun 2009 Iya. sampai sekarang kawan-kawan, Sampai 11 tahun hamparan tatak memang menjadi salah satu primadona yang banyak diminati oleh kalangan masyarakat. Iya. Oke. Saya sempat kemarin itu keliling di berbagai tempat seperti yang disebutkan. Saya pertama tidak tahu bahwa memang di sini ada 9 titik yang menyediakan kue wadai, dan saya berada di Jalan Seroja kemarin ya, Jalan Seroja. Di sana memang banyak sekali masyarakat yang membeli, terutama pada saat menjelang buka puasa. Oke. Nah, tepat di belakang saya ini merupakan wadah apa ini? Hamparan tatak, Hamparan tatak. yang putri selat. Hamparan tatak putri selat, yang dimaksud putri selat ini? Putri selat itu sama atasnya putih, Hah? putih juga, hamparan tatak putih juga. Oke. Jadi untuk produksi dari jam berapa sampai jam berapa sih? Dari jam 2 malam Dari jam 2 malam sampai sampai jam 11 ya. sampai jam 11 malam, siang. Siang. Sampai jam 11 siang. Iya. Jam 11 siang kawan-kawan sudah selesai produksi, lalu Sudah selesai produksi, tinggal di dibawa. Di- Itu prosesnya seperti apa? Pian menyediakan lokasi tempat untuk dijualkan, atau beberapa orang mengambil di sini lalu dijual lagi? ya, diambil terus dijual lagi, mereka memilih tempat masing-masing. Oh, mereka memilih tempat masing-masing. Semisal memang saat ini memang 11, apa tidak menutup kemungkinan jika pemirsa maupun kawan-kawan nanti ada yang berminat ingin membuka seperti itu lagi, terus datang di sini Mudahan kita buka bisa. lapak. Boleh ya? Boleh, Boleh. intinya boleh ya. Jadi bagi yang minat ini kan juga membuka peluang usaha juga bagi masyarakat. Jadi mengambil barang di sini lalu dijual kembali, dapat keuntungan juga, dan sama-sama berkah. Sama-sama berkah. Sama-sama berkah. Pada saat bulan Ramadan ini khususnya, apakah berbeda dengan hari-hari lainnya untuk permintaannya? Iya, pasti berbeda. Tapi sering, pokoknya setiap hari adalah. Setiap hari Iya, pasti ada. Ya, orang untuk pengantin, habis itu orang akikah, orang sunatan, Iya. banyak lah acara-acara Banyak. lainnya. Lalu untuk kisaran harga biasanya Harga dari berapa sampai berapa? Range harganya, perkiraan. perkiraan Nah, mungkin satu loyang, satu loyang. 500.000. Satu loyang 200.000. Kebanyakan dari acara-acara pengantin dan sunatan seperti itu, kebanyakan pesannya itu loyang ya, per loyang, per loyang. Nah, bagi kawan-kawan semua dan pemirsa Kompas TV dimanapun berada, bagaimana jika mereka mempunyai acara hajatan maupun acara-acara lainnya ingin memesan? Apakah langsung datang ke sini, yaitu tepatnya di Jalan Barito, Gang Warta, Gang Binawarta, nomor 5, atau ada nomor telepon yang bisa dihubungi? Bisa. Nomornya 0853 0853 88 88 509 509 777. 777. Nah, jadi bagi kawan-kawan yang
pengen pesan sebagai acara, berbagai acara sih, seperti acara kawinan, acara sunatan maupun acara ulang tahun, bisa menghubungi nomor yang sudah kami sebutkan tadi. Nah, Ibu Mani, terima kasih sudah mengajak saya untuk melihat bagaimana proses produksi, bahkan nanti izinkan saya juga untuk mengambil gambar waktu penjualan di Oh iya, 9 boleh, titik itu. silahkan. Ya, semoga usahanya semakin jaya dan semakin lancar. Amin, amin. Terima kasih Bu. Ya. Ya kawan-kawan, dan akhirnya berakhir juga perjumpaan kita kali ini di acara Waktunya Jalan-Jalan. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.